Oke, nomor 7 diagnosa. Keluhan lemah pucat sejak 1 minggu, konjungtiva anemis, HB9, riwayat muntah darah kehitaman 2 bulan lalu, mengkonsumsi obat anti nyeri. Oke, ini berarti, nah ini yang saya bilang tadi. Anemianya defisiensi kobalamin, tetap nama lain aja ya, dari fit B12. Nah, kalau di sini kan dia jelas ya ada defisit tidak ada dibilang ya defisit neurologis. Oke, tapi di sini kan konjungtiva anemis HB9. Terus dia bilang di sini, dia bilang di sini dia ada riwayat muntah darah kehitaman 2 bulan yang lalu akibat terlalu sering mengkonsumsi obat anti nyeri. Nah, di sini yang saya maksud tadi ada gejala gastrointestinal, nggak harus riwayat gastrektomi. Jadi penyerapan nutrisinya itu terhambat ya. Ini maksudnya dia mau bilang riwayat muntah darah ini itu untuk bilang kalau pasien ini tuh kena tuka duodenum atau ulkus duodenum gitu karena sering mengkonsumsi obat anti nyeri ya. Dah gitu sih. Jadi ya jawabannya tetap anemia defisiensi kobalamin. Kalau nomor 8, apa tata laksana yang paling tepat untuk pasien ini? Keluhan nyeri bengkak merah pada ibu jari kaki kiri selama 2 hari. Tidak pernah sebelumnya nggak pernah mengalami keluhan seperti ini dan dia mengkonsumsi obat diuretik. Asam uratnya tinggi 10 ya. Oke. Jadi kebetulan karena asam uratnya memang langsung plek-plek dia bilang 10. Kalau enggak susah juga nih karena dia nggak buat jenis kelamin ya. Kalau jenis karena perbedaan nilai lab normal jenis kelamin perempuan sama laki-laki beda ya. Kalau pada laki-laki tuh biasa sekitar 7 ke atas. Kalau perempuan biasa sekitar 5 ke atas gitu. Nanti kalian lihat aja, saya cari cepetnya gitu selama ini hafalnya. Nggak apa hafal dengan koma-komanya sih. Ya kalau kalian mau hafal lebih detail ya lebih bagus gitu ya. Nah, jadi di sini kan udah pasti nih asam uratnya tinggi ya karena udah 10. Nah, jadi apa tata laksana yang paling tepat? Kalau misalnya untuk gout arthritis, dia ada stadium akut kronik. Sebenarnya di antara akut kronik ada interkritikal gitu ya. Nah, jadi di sini untuk stadium akut dia tanda inflamasinya masih ada. Jadi masih merah, masih nyeri gitu, masih bengkak. Kalau misalnya stadium interkritikal itu dia tanda inflamasi sudah nggak ada tapi biasa dia ada nodul, ya ada masih bengkak gitu. Nah, terus kalau stadium kronik dia sudah ada tofusnya multiple. Kalau di interkritikal bisa juga ada tofus tapi cuma satu gitu, nggak multiple ya gitu ya. Terus kalau stadium akut dia obatnya, nah jadi kan ini masih stadium akut ya, masih nyeri bengkak merah, jadi tata laksananya beda dengan kronik. Kalau akut kita kasihnya colchicine dan indomethacin, kalau kronik kita kasihnya allopurinol atau probeneseid. Nah, kalau pada kasus pasien sebelumnya sudah mengkonsumsi allopurinol tapi dia datang dengan stadium akut, maka pemberian allopurinol boleh dilanjutkan dibarengi colchicine. Ya, ini pengecualian dan kalian harus tahu. Oke. Nomor 9, apa diagnosa yang tepat? Di sini seorang anak dibawa ke IGD dengan keluhan berat badan lemah dan gusi berdarah. Sudah 5 hari demam tidak turun dengan obat. Nah, kalau demam tidak turun dengan obat, curiganya DBD ya. Karena DBD itu memang pasien dia demam, udah kita kasih paracetamol pun dia nggak akan turun demamnya gitu. Terus dia shock nih 90/60, suhunya 38, IgM-nya juga DNG-nya positif. Apa diagnosa yang tepat? Oke, saya yakin soal ini pasti banyak yang salah ya. Selamat bagi yang sudah menjawab benar, karena ini jebakan banget. Kalian bisa jawab DHF kalau dia ada plasma leakage. Di soal tidak ada tanda plasma leakage ya. Bukan berarti gejalanya karena sudah shock, sudah gusi berdarah, badan lemah, terus kayak berat kayak gitu terus kalian langsung jawab dia DHF, nggak bisa ya. Jadi ini namanya jebakan soal UPDI. Dia cuma demam denji. Kenapa? Karena nggak ada tanda plasma leakage, hematokritnya masih 39, ini normal loh ya. Kalau dikatakan plasma leakage itu hematokrit meningkat 20% dari baseline, atau ada efusi pleura, asites, albumin kurang dari 3,5 ya. Karena nggak ada gejala plasma leakage, maka kita katakan demam denji masih, bukan DHF. Nah, hematokrit normal itu kan 35/45. Dikatakan plasma leakage jika HT pasien minimal 42%.
Jadi sebenarnya ya nggak 45 ini udah nggak normal juga. Jadi kalau udah ada 42 aja hematokrit itu kita bisa langsung bilang dia meningkat, ada tanda-tanda plasma leakage. Nah, biasanya beda-beda nilai lab. Nanti kalian lihat aja lagi di nilai laboratorium pas soal-soal UPDI itu. Di situ ada. Ya, tapi cara cepet saya gitu selama ini. Nah, jadi gini cara bedainnya ya. Kalau demam Dengue dia tidak ada bukti plasma leakage, mau apapun gejalanya. Kalau DHF grade 1 dia sudah ada tanda plasma leakage, tapi perdarahannya tidak spontan. Jadi kita harus picu dengan tourniquet. Kita harus tes dulu tourniquet baru muncul PTC. Jadi PTC-nya nggak muncul spontan. Beda dengan bahasa soal yang pernah saya jumpai, dia bilang seorang pasien datang dengan keluhan muncul bintik-bintik perdarahan di bawah kulit. Nah, itu kan dia munculnya spontan ya, tanpa tourniquet test dia sudah muncul PTC. Nah, itu sudah masuk DHF grade 2, masuk ke spontaneous bleeding. Gitu. Makanya saya selalu sarankan, berulang-ulang kali saya katakan bahwa sering-seringlah membahas soal, karena bahasa soal itu pasti berbeda dengan teori. Nah, terus DHF grade 3 dia kalau kami ya cara cepetnya selama ini DHF grade 3 itu dia udah shock, tapi bedain dengan DHF grade 4 gimana sih? Kalau DHF grade 4 dia juga sudah shock tapi MAP-nya sudah di bawah 65, sudah penurunan kesadaran gitu, udah berat banget. Kita nggak bisa lihat grade itu dari trombosit ya. Nggak bisa. Jadi memang ya ikut yang di sini, ikut teorinya plek-plek. Nah, kalau misalnya kalian hitung MAP-nya, misalnya nih gejalanya berat, kalian sudah yakin dia shock ya. Terus dia sudah ada plasma leakage, sudah pasti DHF tapi shock. Cuma kan bingung bedain grade 3 sama grade 4. Caranya adalah kalau saya cara cepetnya kalian hitung MAP. MAP itu kan 2 kali diastol tambah 1 kali sistol bagi 3. Nah, kalau hasilnya kurang dari 65, maka dia masuknya DHF grade 4, tapi kalau masih di atas 65 maka dia masih DHF grade 3 gitu ya. Atau kalau misalnya dia di soal dibilang tekanan darahnya 80 per palpatoir, 70 per palpatoir, nah itu sudah masuk grade 4 juga ya, undetectable blood pressure ya, jadi udah per palpatoir masuknya grade 4. Terus kalau udah penurunan kesadaran juga grade 4 biasanya ya. Kalau nomor 10 diagnosa, masih juga ditanya grade, karena biasa orang soal gampang ditanya grade tapi nggak bisa jawab, jadi kita kasihnya soal-soal grade gitu ya. Nah, diagnosa sama juga DBD masih, tapi kalau kalian cepet-cepet baca soal, ini kan HT-nya udah meningkat ya 49, cepet-cepet baca soal nggak terbaca nih CRT 5 detik ya. Jadi memang nggak dibilang ini cuma 100/80, tapi selisih dari diastol sama sistol sudah 20 ya. Tadi kan di sini sudah dibilang shocknya itu masuk ke perbedaan selisih sistol dan diastol itu sempit, kurang dari sama dengan 20. Jadi 20 sudah masuk grade 3. Ke CRT-nya 5 detik lagi. Terus tiba-tiba gusi mengeluarkan darah ya, spontan. Jadi gitu. Kan kalau kita hitung tapi dia MAP-nya masih di atas 65 nih, makanya dia belum grade 4 tapi masih grade 3 ya. Nomor 11 gold standar yang diperlukan: nyeri bengkak, ibu jari kaki, hipertensi 5 tahun, gout arthritis. Oke. Dia mengkonsumsi obat diuretik. Yang ditanya adalah pemeriksaan gold standar untuk gout arthritis ya. Jadi kalau gout arthritis itu, ini kan saya bilang kan kalau laki-laki di atas 7, perempuan di atas 6 rupanya. Tapi seingat saya di atas 5,5 gitu. Tapi coba deh kalian lihat lagi nanti ya. Nah, etiologinya dia biasa sering makan seafood, daging merah, atau dia konsumsi obat diuretik terutama thiazid. Jadi saya pernah ketemu soal dia tanya penyebab dari jadi kasusnya itu skenario-nya asam urat. Terus yang ditanya penyebab obat apa yang menyebabkan pasien mengalami keluhan seperti di atas. Nah, di situ pilihannya ada diuretik, semua ada. Jadi ada furosemid, ada hidroklorothiazid, dan lain-lain, spironolakton, gitulah ya, pokoknya ada lah.
hipertensi yang lain. Nah, itu pilih tetap hidroklorotiazid. HCT yang paling pertama nyebabin ya. Malah setahu saya furosemid enggak sih, tapi ada beberapa yang mengatakan iya gitu. Nah, terus obat TB itu pyrazinamide. Kalau obat TB yang menyebabkan gout arthritis itu pyrazinamide. Nah, terus apa sih gold standarnya? Gold standarnya ya tetap dia kita aspirasi cairan sendi. Ini diagnosis definitif ya, tapi kalau gold standar tetap juga aspirasi cairan sendi, nanti ketemunya deposisi kristal monosodium urat atau gout flare ya. Kalau di mikroskop nanti di hasil cairan sendinya ditemukan kristal Bifringen negatif berbentuk jarum, kebalikan dari yang pseudogout dia positif Bifringennya tapi bentuknya romboid. Nah, kalau dia deposisi kristal monosodium urat, kalau pseudogout itu deposisi kristal kalsium pirofosfat ya, jadi beda. Nomor 12, diagnosa yang paling tepat. Nah, biasa ini juga saya dulu sering salah jawab soal ini, mungkin kalian enggak ya, karena saya sering bingung gitu bedainnya dari keempat ini gimana. Jadi caranya cepet aja. Kalau yang tabel sebelah kiri dan kanan itu dibedain dari nyerinya kurang dari 6 jam sama lebih dari 6 jam. Kalau dia kan sudah beberapa bulan terakhir ya, kita masuk ke nyeri lebih dari 6 jam karena sudah beberapa bulan terakhir. Nah, terus dibilang Murphy-Sign positif. Kalau Murphy-Sign positif kita lihat ini harus ada positif semua kalau kolongitis. Trias Charcot namanya. Kalau kolesistis harus ada demam, tapi di soal nggak dibilang demam. Nah, jadi saya baru tahu ternyata selama ini yang saya dapatkan itu kalau Murphy positif, nyeri lebih dari 6 jam, maka demam dianggap positif meskipun tidak dibilang di soal. Jadi jawabannya tetap kolesistitis gitu, karena kalau sebelah sini morfisnya negatif dua-dua ya, jadi nggak masuk ke kolelitiasis atau koledokolitiasis, jadi dia masuknya ke kolesistitis gitu ya. Nomor 13, wah ini soalnya gampang banget nih. Manakah pertanyaan yang paling penting untuk menegakkan diagnosis? Jadi kalau kita mau anamnesis pasien, jangan memberikan pertanyaan yang menghasilkan jawaban ya atau tidak. Jadi kalau kalian tanya apakah ibu merasakan nyeri, pasien cuma jawab iya gitu. Atau misalnya kalian tanya kapan apa lagi ya? Apakah nyerinya seperti ditusuk-tusuk? Iya juga kan jawabannya. Jadi jawabannya iya atau tidak itu nggak dianjurkan. Tapi kita sebaiknya memberikan pertanyaan yang mengeksplor apa sebenarnya penyakit yang diderita pasien. Jadi kita tanyanya yang membuat pasien itu bercerita sama kita ya. Jadi kita tanya, coba ceritakan yang Anda rasakan pada perut Anda seperti apa gitu. Jadi pasien nggak cuma jawab ya atau tidak gitu ya. Gampang banget nih soalnya. Nomor 14, pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk menunjang diagnosa. Kesadaran yang semakin turun sejak 6 jam, banyak sekali konsumsi ikan, nafas bau pesing, spider nevi, ginekomasti, hepar tidak teraba. Ini gejala-gejala sirosis ya, ginekomasti, hepar tidak teraba, sklera ikterik. Tapi dia sudah penurunan kesadaran. Kalau sudah penurunan kesadaran, itu pasti sudah kena ensefalopati hepatikum. Nah, ensefalopati hepatikum ini biasa pasien sirosis yang terlalu banyak mengkonsumsi protein berlebih. Jadilah dia ensefalopati hepatikum. Jadi pasien sirosis itu nggak boleh banyak makan protein. Nah, kebetulan dia banyak sekali konsumsi ikan. Ikan kan proteinnya tinggi. Jadi sebaiknya kalau untuk ensefalopati hepatikum yang kita periksa adalah amoniak serum, karena pada patofisiologi ensefalopati hepatikum yang paling berperan penting adalah amoniak serumnya. Jadi seharusnya kan dia sirosis nih, hatinya sudah gagal untuk mengkonversi amoniak menjadi urea. Urea itu seharusnya bisa dikeluarkan lewat urin, tapi karena dia tidak terkonversi, amoniaknya numpuk di dalam tubuh. Akhirnya amoniak ini akan mengalahkan neurotransmitter otak yang seharusnya berikatan dengan reseptor di otak. Justru malah dia yang berikatan dengan menggantikan neurotransmitter yang seharusnya berikatan dengan reseptor di otak, sehingga pasien itu menjadi turun kesadarannya gitu.
Ya, sekilas saja saya jelasin patofisiologinya ya. Kalau gejala sirosis kan udah tahu pasti ya, sekasih ya. Sekasih singkatannya maksudnya. Spider nevi, erythema palmar, collateral vein gitu.